Cerita anak Pak De Gamal dalam kisah Bekicot Bercangkang Emas. Di ujung kebun di dekat sungai, hiduplah Beko si Bekicot. Ia bekicot yang ceria. Tetapi akhir-akhir ini Beko nampak murung, sering bersedih. Ia merasa hidupnya tidak bahagia. Penyebabnya, ia sering diejek bekicot-bekicot lain di tempat itu. Mereka menyebutnya si dekil. Itu karena cangkang Beko terlihat kotor dan berlumut. Beko ingin merubah diri agar tidak diejek lagi. Pada suatu hari, Beko menemukan sebuah cangkang keong emas tergeletak di pinggir sungai. Cangkang yang sangat menawan, indah berkilauan ketika terkena sinar matahari. Wow! Beko berseru gembira. Jika aku mengenakan cangkang ini, para bekicot akan terpesona dan tidak akan berani lagi menghinaku. Meski agak susah payah, Beko berhasil mengganti cangkangnya dengan cangkang keong emas. Bekicot-bekicot yang biasa meledek Beko terperangah melihat Beko bercangkang keong emas. Wah, Beko, kau terlihat cantik luar biasa, puji salah seekor bekicot. Ya, kau seperti bekicot bercangkang emas, kata bekicot lainnya dengan penuh kekaguman. Beko senang tak terkira. Ia semakin berlagak, beringsut, berlenggak-lenggok, seperti berusaha terus memamerkan keindahan cangkang yang ia kenakan. Namun, sebenarnya Beko merasa kesulitan dan kesakitan untuk melakukannya. Cangkang keong emas yang ia kenakan itu sangat berat. Ia harus mengerahkan tenaga besarnya setiap kali ia bergerak. Ia juga merasa tidak nyaman. Lubang cangkang itu cukup sempit, membuat tubuhnya terjepit dan sakit. Selain itu, ia juga tidak merasa nyaman karena menggunakan cangkang yang bukan miliknya sendiri. Beko kembali murung setelah kembali ke kediamannya. Ia nampak bingung. Itu menarik perhatian burung pipit yang langsung datang menghampirinya. Beko, apa yang terjadi denganmu? Mengapa kau tampak murung? Padahal kau telah mengenakan cangkang emas yang tampak indah berkilau itu, tanya burung pipit. Beko menghela napas, tersenyum pahit, lantas menjawab jujur. Cangkang keong emas ini memang sangat indah, tapi aku merasa sakit dan tidak nyaman ketika mengenakannya. Beko lalu menjelaskan penyebab yang ia rasakan jika ia mengenakan cangkang keong emas itu. Tanyanya tiba-tiba, burung pipit, apakah kau memiliki saran untukku? Burung pipit tersenyum, menatap ke arah cangkang lama Beko yang tergeletak di dekat semak belukar, lalu menjawab, menurutku, mengenakan cangkangmu sendiri itu jauh lebih baik
Kau tidak perlu menjadi sesuatu yang bukan dirimu sendiri, Beko. Beko beringsut mendekati cangkang lamanya. Sikapnya tampak ragu-ragu. Kalau cangkangmu itu kotor, kau tinggal membersihkan dan mencucinya dengan daun sirih merah, ujar burung pipit lagi. Setelah terdiam beberapa saat, Beko akhirnya menuruti saran burung pipit. Ia membersihkan dan mencuci cangkang lamanya hingga bersih, lalu mengenakannya. Ia merasa nyaman dan bahagia. Kawanan bekicot terkejut ketika melihat Beko kembali mengenakan cangkangnya sendiri. Mereka kagum melihat cangkang Beko terlihat bersih dan mengkilat. Mereka ingin juga memiliki cangkang seperti cangkang Beko. Sejak saat itu, kawanan bekicot tidak pernah lagi mengejek Beko. Mereka bahkan menjadikan Beko tempat bertanya cara mencuci dan membersihkan cangkang hingga mereka bisa tampil lebih menarik dan percaya diri untuk menjadi diri mereka sendiri. Pesan Pak Digamal: jadilah diri kita sendiri dengan mensyukuri dan merawat baik-baik apa yang telah kita miliki.